Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan menyertai kita semua, haleluya. Kita bersyukur karena kita masih diperbolehkan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dalam kebaktian raya hari Minggu. Kita bersyukur karena kita masih bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan ini untuk bersatu hati, memuji, meninggikan nama Tuhan dan dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita. Kita mau bawa setiap pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati, bersekutu dalam kebaktian raya hari Minggu ini Tuhan. Kami bisa bersatu berkumpul bersama-sama seperti ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Apa segala yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersama-sama menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan, dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, dan dalam ketenangan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini, dan biarkanlah Tuhan sendiri yang datang melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, jamah kami, lawat kami. Bapa, kami siap Tuhan Yesus untuk kami boleh beribadah bersama-sama kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Haleluya. Sebab banyak hal Tuhan telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur karenanya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Mempersembahkan pujian yang terbaik dan terindah bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam Rancang
Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang kau berbuat. Haleluya. Di dalam Yesus, rancangan indahmu Tuhan. Bapa, Engkau yang mengerti kami. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Ajak untuk saudara semua bangkit berdiri. Tetap di dalam hadirat Tuhan kita mau bersyukur dan menaikkan setiap pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Lewat pujian kami dan nyanyian kami, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Haleluya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku syukur kami melimpah. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu di dalam hidupku. Bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta, kan ku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kami mau nyanyikan Kau Tuhan yang terbaik. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Bagimu Tuhan kan ku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Muliakan
Kami bersyukur Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau terus penuhi kami dengan sukacita-Mu. Sebab kami ini tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam bait-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dan tinggal bersama dengan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Bapa kami yang setia. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang memberikan diri-Mu untuk kami Tuhan, memberikan hidup-Mu dan pengorbanan-Mu untuk menebus kami. Dan kami juga bersyukur kepadamu Roh Kudus, Engkau Allah yang berserta dengan kami dan menyertai kami sampai Engkau datang kembali Tuhan untuk menjemput kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus memberikan pujian yang terbaik. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Dan kami mau memberikan ucapan syukur kami dengan pujian kami dan nyanyian kami. Dan kami naikkan segala pujian syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita semua bersukacita, amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Setiamu Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Tuhan. Masih kuat berdiri? Masih kuat memuji Tuhan? Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Haleluya. Oh Tuhan, segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya bagi namamu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita, membuka hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Dikuatkan. Haleluya. Sungguh kami rindu Tuhan, untuk kami selalu berada bersama dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Sebab kami ini adalah bait-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tinggal di dalam hidup kami. Biarkanlah kami punya kerinduan yang lebih lagi Tuhan Yesus untuk selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Satu
dari kerinduan kami bersama, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kami persilakan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kerinduan hati kami untuk kami tetap tinggal dalam bait-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu. Saat ini biarlah otoritas yang ilahi terus melawat kami, memberkati kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami telinga sebagai murid, hati sebagai hamba, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih urapi hamba-Mu ini, untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah suara Tuhan yang pagi hari ini diberitakan tertanam di hati kami, dan kami aplikasikan, kami terapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah tempat ini, bersama-sama kita beribadah. Ada beberapa saudara kita yang hari ini hadir, dan yang dari Jakarta, baik dari keluarga Pak Wiwin, keluarga Bu Daryanti, Pak Yati juga hadir dari Jakarta. Puji nama Tuhan, sudah bisa kumpul semua di minggu ini ya. Kemurahan Tuhan, sukacita bagi saya untuk kita bersama-sama beribadah. Saudara kasih dalam Tuhan, tema gereja kita bulan ini yaitu bicara tentang cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Katakan bersama saya, cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan Mas Jerry? Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang sudah saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ayat yang ke-17 bersama dengan saya, 3, 4. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita berbicara tentang cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bisa dikeluarkan? PowerPoint-nya bisa dikeluarkan? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Paskah merupakan bentuk hari yang besar bagi orang-orang Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi yang ada dari luar kota bahkan luar negeri, mereka berduyun-duyun datang untuk mereka datang ke Yerusalem, membawa korban kepada bait Allah, kepada Tuhan melalui bait Allah. Mereka membawa setiap keluarganya datang ke bait Allah pada waktu itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Paskah pada saat itu merupakan hari di mana mereka memperingati orang Israel terbebas daripada Mesir, sehingga membawa korban sembelihan bagi Tuhan. Dan ketika itu dikatakan bahwa ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bersama dengan murid-muridnya mereka datang ke Yerusalem untuk mereka juga datang kepada bait Allah. Selanjutnya saudara, ia membuat cambuk di dalam bait suci, didapatilah pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar uang duduk di situ. Saya sampaikan tadi, pada waktu orang Yahudi dari seluruh penjuru kota datang, ada aturan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi yang berjarak 20 kilo dari bait Allah, mereka wajib untuk datang ke bait Allah membawa korban bakaran itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, tidak hanya 20 kilo, tetapi dari berbagai penjuru kota mereka datang, sehingga penuh sesak pada waktu itu. Dan yang terjadi adalah, masih bisa belum keluar juga? Nah, klik aja. Di dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing domba, merpati dan penukar uang duduk di situ. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak bisa masuk di dalam bait Allah. Mereka itu hanya beribadah di pelataran saja. Kalau saat ini ada di luar atau di tempat parkir itu saudara, enggak boleh orang biasa masuk dalam bait Allah. Mereka beribadah hanya di luar sana. Tetapi apa yang terjadi? Di sana terjadi yang sebenarnya sesuai kontekstual pada waktu itu. Kenapa? Karena ketika dari penjuru-penjuru ini kan susah nih, repot nih.
membawa kambing domba untuk dipersembahkan, merpati yang orang-orang yang nggak punya paling rendah itu harus bawa merpati untuk mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Ini repot ini. Tetapi mereka para pedagang ini sudah bekerja sama dengan imam-imam pada waktu itu. Pedagang-pedagang dipersiapkan di depan. Fungsinya sudah berbeda, saudara. Tempat ibadah pelataran mereka, pelataran bait Allah menjadi tempat jualan. Ada yang money changer, ada jual kambing, domba, merpati, ada di tempat itu. Kalau secara manusia, pandangan manusia, daripada repot-repot ini, jauh-jauh nih. Salah satunya adalah Simon dari Kirene. Kirene itu di mana toh? Di daerah Afrika. Dia pun datang untuk membawa korban kepada Tuhan. Salah satu contoh. Tetapi poinnya tidak begitu, saudara. Pandangan manusia bahwa ini mempermudah mereka untuk mereka membawa korban. Tetapi apa yang terjadi? Para pedagang dan imam itu bersekongkol memberikan harga di luar nalar. Mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Salah satu contoh, ada seorang datang membawa kambing dombanya. Ketika itu kan diperiksa nih, udah bagus, baik, sempurna dibawa kepada bait Allah untuk dikorbankan. Harus yang terbaik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata mereka berkoalisi, mereka membuat persekongkolan supaya kambing domba yang sebenarnya sempurna itu menjadi tidak sempurna, dan mereka harus beli di pedagang itu, dan harganya 10 kali lipat pada waktu itu. Artinya ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka daripada itu Yesus marah. Klik. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka. Marahnya luar biasa. Murid-murid tertegun. Dalam Alkitab di sini nyatakan Yesus membuat cambuk tali, memporak-porandakan, menggulingkan meja, mengusir semuanya. Kemarahan Tuhan Yesus. Murid-murid tidak pernah melihat Yesus marah sedemikian besar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya klik. Mengapa Yesus sangat cinta untuk rumah Tuhan? Dikatakan bahwa murid-murid teringat bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Mengapa Yesus sangat mencintai bait Allah? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah kita akan bahas 3 poin. Yang pertama, Yesus memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Yang kedua, dia berani menegur perilaku yang salah dan tidak benar. Yang ketiga, mempertegas bahwa tempat kudus patut dihormati. Klik, lanjut. Yang pertama, kita akan lihat ini. Yesus memiliki relasi yang dekat dengan Bapa. Relasi berbicara tentang hubungan. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 49, ini ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun, orang tuanya membawa Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Di ayat kita baca dulu ya, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-41, 42, kemudian dilanjut 49.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Artinya setiap tahun ketika orang Yahudi tahu itu adalah hari raya Paskah, mereka datang ke Yerusalem membawa korban. Ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. 12 tahun ada di bait Allah, orang tuanya mencarinya selama 3 hari. Ya. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Usia 12 tahun Bapak Ibu ada di bait Allah dan dia berani bertanya jawab kepada imam-imam pada waktu itu. 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 48. Dan ketika orang tuanya melihat, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." 3 hari saudara, bapak ibunya cari, ternyata dia ada di bait Allah bertanya jawab dengan para imam-imam. Ayat yang 49, jawab Yesus kepada ibunya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Siapa yang bicara? Yesus. Yesus berkata bahwa ini loh rumah Bapakku. Artinya dia punya relasi dengan Bapaknya, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapaknya. Dia katakan bahwa bait Allah itu adalah rumah Bapaknya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang rumah Bapa, ketika Yesus ada di tempat itu, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa. Dia memiliki hubungan yang sangat memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Yang terjadi adalah ketika Yesus melayani Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh penjuru kota, apa yang dikerjakan? Ketika dia sibuk saja, dia tetap baik ke bait Allah beribadah kepada Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, setiap pagi dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Dia punya relasi dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, betul? Kalau Yesus dia katakan bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku, harusnya kita juga ada di dalam rumah Bapakku. Pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu. Apakah kita mau? Apakah kita mengutamakan rumah Tuhan? Kita juga melihat dari seorang Daud yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat ke-11, klik. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Daud seorang raja, dia berkata bahwa lebih baik diam dalam pelataran Tuhan loh. Lebih baik 1 hari di ambang pintu rumah Tuhan loh, daripada 1000 hari di tempat lain. Kadangkala saya saudara, lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari di tempat lain daripada 1000 hari di rumah Tuhan. Adakah yang sama seperti saya? Lebih baik 1 hari di tempat lain
daripada 1000 hari di rumah Tuhan? Adakah yang seperti saya? Pagi hari ini kita ditegur, saya ditegur keras untuk hal ini. Daud, seorang raja, punya 3 juta rakyat lebih pada waktu itu. Mereka mereka punya kesibukan yang luar biasa. Tetapi dia berani katakan, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di gerbang pintu Allah daripada di tempat lain. Hal ini kalau kita pegang hal ini, karena Daud tahu bahwa sangat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya ada di rumah Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini pengajaran Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu akan bosan, tetapi saya rindu saudara punya kerinduan seperti Yesus. Yesus berani katakan, ini loh rumah Bapakku loh. Daud katakan lebih baik loh 1000 hari. Sehingga mereka akan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan mengutamakan yang lain, karena kesukaannya adalah diam di dalam rumah Tuhan. Saudara, pagi hari ini ketika tema ini saya dapatkan, mungkin beberapa tahun ada tema yang sama, tapi kami persiapkan berdoa, ayat ini keluar lagi saudara, diingatkan lagi bahwa cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Bicara cinta, bahasa aslinya adalah semangat akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Ketika datang dengan hatimu, pergumulanmu, engkau datang kepada Tuhan dengan semangat. Orang yang bersemangat itu saudara, dari hasil penelitian 50-60% itu bisa menyelesaikan masalah. Apa benar Pak Pendeta? Tanya aja para psikologi. Orang yang semangat saja, dia memiliki semangat 50-60% dia bisa menjalani pergumulannya. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Semangat untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Selanjutnya, klik. Menegur perilaku yang salah dan tidak benar. Bait suci yang seharusnya menjadi rumah doa dan tempat orang yang beribadah kepada Allah, tetapi pada saat itu berubah fungsi menjadi pasar tempat orang berjualan. Tadi saya jelaskan, tempat yang dipakai berjualan itu ada di pelataran suci, yang seharusnya menjadi tempat yang mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah, baik orang Yahudi awam maupun penganut agama Yahudi dari bangsa lain. Bersyukur kalau kita sudah ada di dalam bait Allah. Pada waktu itu bait Allah, kita tidak bisa masuk ke tempat ini saudara. Hanya imam-imam, bahkan imam besar yang bisa masuk ruang maha suci. Orang-orang itu hanya beribadah di luar. Tetapi karena anugerah Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Enggak ada batasannya untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada sekarang, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara sedang masak, saudara sedang naik sepeda motor, saudara sedang nyopir mobil, saudara sedang bekerja, saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ini sudah Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Nah, berbicara tentang bait Allah, bukan hanya, klik aja Mas Jerry,
bukan hanya bicara tentang gedung gereja kita saat ini. Tidak. Bicara bait Allah, Korintus katakan bahwa ini loh, kita ini loh bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Klik aja, langsung. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini kita berbicara tentang bagaimana bait Allah saat ini tidak hanya bicara tentang gedung fisik gereja, tetapi kita loh. Ini loh. Kita ini bait Allah. Sehingga ketika kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidup kita, apakah saudara akan memberi yang tidak baik kepada Tuhan? Ketika kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidup kita, apakah kita mau sembarangan dengan hidup kita? Apakah kita mau berbicara kotor? Apakah kita mau melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan? Saya yakin tidak, saudara. Saudara, kalau saudara tahu bahwa bait kudus adalah tubuhmu, engkau akan benar-benar menjaga hidupmu. Katakan amin. Ketika engkau tahu bahwa ini loh bait Allah, ada Yesus dalam hidupku, saudara enggak akan main-main dengan Tuhan. Saudara akan jaga komitmen kepercayaan dengan Tuhan. Boleh ada pasangan, boleh masalah pergumulan, boleh masalah pasangan, boleh masalah ekonomi, apapun yang terjadi. Ketika saudara tahu ada Yesus dalam hidup saudara, saudara tetap akan stuck jalannya Tuhan. Amin. Ini loh saudara. Jadi kalau bicara perjanjian lama, ini bicara gedung fisik gereja, implementasinya sekarang tubuh kita. Kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus, artinya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya diberkati dengan kemarin kami mengadakan anak muda minta saya untuk ngisi KTBK. Dalam Yohanes bicara tentang antikristus. Siapakah antikristus? Yohanes pasal yang ke berapa Happy kemarin ya? Yohanes pasal yang kedua, 5 ya. Satu Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-18. Ini bicara tentang antikris, saudara. Memang beberapa kali saya belajar tentang hal ini, cuma kemarin saya dapat sesuatu dari anak-anak. Antikris ada bukan dari tempat lain. Antikris ada di antara kita. Di antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Dengan kata lain, kalau kita nggak mau serius dengan Tuhan, kita terjatuh dalam penyesat-penyesat itu. Antikris ada di dalam kita dan dia menjadi penyesat, mengajak untuk orang disesatkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa itu, tidak menjadi salah satu dari antikris? Kembali lagi kita belajar tentang hal ini. Bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah Tuhan. Menjaga relasi hubungan dengan Tuhan. Dimanapun engkau ada, tetap menjaga relasi hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Klik selanjutnya, yang terakhir. Umat Allah pada masa kini juga diingatkan untuk memelihara bait Allah, bukan hanya dalam pengertian gereja,
tetapi tubuh kita sendiri. Selain itu, belajar dari Tuhan Yesus, orang yang percaya harus berani menyuarakan kebenaran serta melawan pemerasan dan ketidakadilan. Meski harus menanggung konsekuensi tidak disukai, bahkan ditentang, ingatlah, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, kita renungkan dan kita terapkan dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yesus ada dalam hidup kita. Saudara dan saya gak akan main-main dengan hidup kita. Setia, komitmen, terus melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang terjadi adalah cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Tidak hanya berbicara tentang gereja, tetapi bagaimana kehidupan kita menjadi bait Allah Tuhan. Amin, amin, amin. Saya undang para pemain musik dan singer maju ke depan. Kita akan pujikan satu pujian. Haleluya, haleluya.
ini boleh menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa tinggal di dalam bait-Mu yang kudus, hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan mencerminkan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Dan biarkanlah kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan membangun relasi kami lebih dalam bersama dengan Engkau, dan terlebih akan pengenalan kami yang benar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarkanlah firman-Mu hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Nah, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau doakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami boleh dengan bersyukur, dengan sukacita Tuhan memberikan persembahan kami, baik itu persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, maupun persembahan khusus kami bagi Engkau Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati persembahan ini. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan ini Tuhan untuk menolong pelayanan di tempat ini dan melebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola keuangan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan Yesus, untuk kami boleh lebih lagi dilayakkan Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari dengan tidak jemu-jemu kami mengajak untuk kita semua boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan selesai di tempat ini. Dan sebelumnya kita akan memulai dengan doa intim pribadi untuk mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga ibadah tengah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Ibadah anak muda Crown Christ On setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Dan juga ibadah anak setiap hari Minggu bersama dengan ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi. Dan untuk petugas worship leader minggu depan akan dilayani oleh Ibu Putri, dengan singer dilayani Saudari Kika dan Saudari Putri. Persembahan dan asyir akan dilayani oleh
teman-teman youth, multimedia dan streaming, Saudari Dita dan Selo. Dan juga satu lagi tadi ya, ada persekutuan doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang cinta akan rumah Tuhan. Dan mohon nanti untuk beberapa keluarga bisa tinggal dulu, ada berkat dari jemaat untuk jemaat ya. Nanti akan jangan pulang dulu untuk keluarga ya. Itu saja, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum ibadah ini saya tutup, Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan, bersyukur untuk tantangan kehidupan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan, tetapi ingat bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih menjadi Bapa yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk setiap jemaat, terima kasih untuk pelayanan, terima kasih untuk tantangan kehidupan. Terima kasih segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk Tuhan yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kiranya
Engkau memberkati aku. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku, daripada sehingga tidak menimpa. Dengan iman kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Dan biarlah doa Yabes ini dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberkati aku. Amin, amin, amin. Daerahmu dan kiranya tanganmu menyertai aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dan Allah mengabulkan doaku. Segala permohonanku. Bersyukur untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berhadirat di tempat ini. Engkau memberkati jiwa kami, Engkau memberkati rohani kami. Dan pagi hari ini sebelum kami tutup ibadah, kami berdoa bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi keluarga Bapak Dimas. Jika minggu-minggu ini, minggu yang lalu bahwa putrinya sudah lahir, itu semua kemurahan Tuhan. Dan hari Rabu yang lalu, Ibu Eli mengalami masalah dalam kesehatannya. Kami tahu bahwa Engkau memelihara dan melindungi, sehingga Ibu Eli sudah pulang dan sehat oleh kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna untuk kesehatan Ibu Eli. Engkau memberkati keluarga Bapak Dimas ini, di keluarga baik Bapak Dimas, Eli maupun putrinya Agatha. Engkau memberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja untuk melakukan segala yang baik dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bersyukur untuk keluarga yang akan membagikan berkat secara jasmani kepada setiap keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Engkau mengembalikan berlipat kali ganda apa yang mereka tabur. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan, apa mereka sedang sakit. Tuhan menjamah sehingga besok minggu bersama-sama beribadah bersama anak kami. Karena cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati masa depanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap tangan yang kerjakan.
setiap langkah kakimu diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.